Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini Sioki tersenyum pada Xion dengan tenang. Itulah senyum seorang istri yang lega melihat suaminya kembali dengan selamat. Mata King Mu'er seperti mata air melengkung menjadi dua celah. Itulah senyum kebahagiaan saat melihat kekasihnya yang tercinta. King Horan, Lei Salong, Xiuzan, dan yang lainnya tersenyum pada Xiuyan. Itulah senyum di antara saudara-saudara yang tidak membutuhkan kata-kata. Namun senyum Xiuyan segera mengeras di wajahnya, berubah menjadi kejutan yang agak tidak dapat dipercaya. Saudaraku, napas Anda. Dan Nan Erming, Zijing, Xiuzan, Mu'er, Feng Feng juga sama. Anda sudah pergi begitu lama, saya sebagai kakak Anda tidak bisa diam saja kan? King Horan geli dengan ekspresi Xiuyan yang tertawa terbahak-bahak. Saya sekarang berada di tahap tengah bintang 7. Tidak mungkin begitu cepat. Saudaraku, bagaimana Anda melakukannya? Xiuyan menarik nafas dan menatap King Horan. 2000 tahun, dari puncak 6 bintang hingga ke tahap tengah 7 bintang. Seberapa cepat ini? Di mana ada begitu banyak inti sihir tingkat tinggi yang bisa diserap King Horan. Inti sihir bintang 6 dan 7 bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. King Horan tertawa lebih keras dan bertanya kepada Xiuyan yang tercengang. Saudaraku, apakah Anda ingat cincin iblis darah yang Anda bawakan untuk saya tahun itu? Tentu saja saya ingat. Itu adalah permintaan Kaisar Iblis Tua kepada saya untuk memberikannya kepada Anda. Tapi apa hubungannya ini dengan promosi Anda? Lalu, apakah Anda tahu apa lagi yang ada di dalam cincin itu selain token darah iblis? King Horan tersenyum misterius dan merahasiakannya. Bagaimana saya tahu? Cincin itu hanya bisa dibuka oleh darah klan iblis darah. Xiuyan memutar matanya dengan frustasi dan mendesak King Horan. Saudaraku, jangan merahasiakannya. Apakah Anda tidak tahu bahwa rasa ingin tahu bisa membunuh orang? Melihat Xiuyan begitu cemas, semua orang tidak bisa menahan tawa dan suasana hati tiba-tiba menjadi ceria. King Horan tidak tahan untuk menggoda Xiuyan lagi dan berkata dengan santai. Selain token iblis darah, ada ratusan inti sihir di dalam cincin itu. Ratusan inti sihir? Berapa banyak bintang? Xiuyan sedikit mengerti. Kecuali selusin yang berbintang 7, semuanya berbintang 8 atau lebih. Tidak heran. Jelas, Xiuyan yang sudah menduga hal ini sama sekali tidak terkejut. Apakah inti sihir dari tangan Kaisar Iblis Tua yang pernah mendominasi dunia itu bermutu rendah? Kalau begitu, selamat saudaraku, karena kekuatan Anda meningkat dengan cepat, yang akan sangat membantu untuk menyatukan klan iblis. Namun, sebuah pertanyaan langsung muncul di benaknya. Karena saudaraku sudah memiliki inti sihir ini, mengapa Anda tidak meningkatkan level lebih awal? Jika Anda meningkatkannya lebih awal, kekuatan klan iblis seharusnya meningkat pesat. Dan Anda juga dapat menyerang dengan keras mereka yang tidak menghormati Anda. Yang berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mendengar ini, King Horan tertawa dan berkata, ketika pertama kali mendapatkan inti sihir tingkat tinggi itu, saya juga ingin mundur dan menyerap inti sihir untuk segera meningkatkan level saya. Tetapi setelah memikirkannya berulang-ulang, saya memutuskan untuk tidak meningkatkannya terlebih dahulu. Mengapa? Jelas, ada inti sihir tingkat tinggi untuk diserap dan meningkatkan level, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak dapat dipikirkan oleh banyak anggota klan iblis. Tapi King Horan sebenarnya memilih untuk tidak meningkatkannya terlebih dahulu, yang membuat Xiuyan dan yang lainnya sangat bingung. Seperti yang dikatakan saudaraku, meningkatkan level pada saat itu memang memiliki manfaat seperti itu, tetapi tidak memiliki manfaat lainnya. Manfaat lainnya? Xiuyan dan yang lainnya bahkan lebih bingung. Menghadapi kebingungan Xiuyan dan yang lainnya, King Horan tidak langsung menjawab.
Semuanya duduk dulu. Mu'er, pergi dan buat 2 cangkir teh untuk Xiaoyan dan Long Yi. Nona Mu'er, duduklah dan saya akan pergi. Di rumah Xiao, bagaimana mungkin Xiao Qi sebagai nyonya rumah memiliki keberanian untuk meminta King Mu'er membuat teh untuk Xiaoyan dan Long Yi? Setelah dia tidak memikirkan makna mendalam dari perintah King Horan, dia buru-buru membuat teh untuk Xiaoyan dan Long Yi. Namun Jenny melirik King Horan, lalu King Mu'er dan Xiaoyan. Kemudian tersenyum tipis. Setelah semua orang duduk dan Xiao Qi membawakan teh panas yang diseduh, setelah melihat Xiaoyan menyesap teh harum dengan nyaman, King Horan melanjutkan apa yang baru saja dia katakan. Alasan mengapa saya tidak terburu-buru untuk meningkatkan level saya adalah karena saya ingin melihat klan mana di klan iblis yang benar-benar menentang atau mendukung saya. Ketika klan iblis darah saya lemah dan memegang posisi kaisar iblis, dan klan mana yang perlu saya waspadai di masa depan. Saya juga ingin merasakan apa yang dipikirkan orang-orang yang ragu-ragu itu. Bagaimanapun ini terkait dengan penyatuan klan iblis, jadi saya tidak boleh lalai. Baru saat itulah Xiaoyan dan yang lainnya memahami upaya telaten King Horan dan berbisik. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan, klan iblis darah telah membuat lompatan besar dalam sumber daya keuangan dan kekuatan tempur. Selain itu, tetua keempat telah menerobos ke bintang 8 dan kembali, yang bahkan lebih kuat. Sekarang, saudaraku, telah meningkatkan level Anda. Di satu sisi, itu dapat sangat meningkatkan reputasi Anda dan klan iblis darah. Di sisi lain, itu juga dapat mengguncang hubungan antara kekuatan-kekuatan yang telah membelot ke klan iblis jiwa. Apakah saya benar? Mata King Horan bersinar dengan kekaguman. Ya, itu seperti yang Anda pikirkan. Saudaraku, Anda memiliki bakat seorang pemimpin yang membuat saya merasa jauh lebih lega. Mendengar King Horan memuji Xiaoyan seperti ini, Xiaoyu, Jenny, Le Salong, dan yang lainnya dipenuhi dengan senyum puas di mata mereka. Tapi Xiaoyan merasa malu dengan pujian King Horan. Wajahnya sedikit memerah dan dia dengan cepat menoleh ke King Mu'er yang mengenakan gaun merah ketat untuk mengganti topik pembicaraan. Mu'er, aura Anda juga jauh lebih kuat. Apakah Anda takut? Wajah merah muda King Mu'er segera menunjukkan senyum bangga. Saya sekarang berada di tahap awal bintang 6. Begitu cepat. Saya ingat, Anda baru berada di tahap awal bintang 5 saat saya pergi. Xiaoyan sedikit mengernyit, menatap King Horan dan bertanya, mungkinkah? Saudaraku menebak dan benar. King Horan tersenyum penuh kasih saat melihat adiknya pamer di depan Xiaoyan. Saya mengambil beberapa untuk diserap Mu'er. Kemudian dia menghela nafas seolah-olah dia menyesal. Saya seharusnya tidak memberinya inti sihir itu. Hah? Xiaoyan dan yang lainnya bingung mengapa King Horan mengatakan ini. King Mu'er menatap King Horan dengan tatapan bingung di matanya. King Horan menahan tawanya dan batuk 2 kali lalu berkata kepada Xiaoyan, pepatah lama bahwa gadis cenderung keluar saat mereka dewasa memang benar adanya. Kakak, Anda tidak tahu bahwa saat Mu'er baru saja merobos, orang pertama yang ingin dia beritahu adalah Anda, bukan saya sebagai kakak tertua. Apakah Anda pikir saya gagal sebagai kakak tertua? Setelah mengatakan itu, King Horan sengaja menghela nafas dan matanya menyapu bolak-balik antara Xiaoyan dan King Mu'er yang tampak cukup memakna. Sebenarnya ini karena King Horan melihat bahwa saudara perempuannya telah mengkhawatirkan Xiaoyan setiap hari selama 2000 tahun dan merasa kasihan padanya. Jadi dia sengaja mengingatkan Xiaoyan. Namun semua orang mencibir sehingga wajah cantik King Mu'er memerah dan dia menatap Xiaoyan dengan mengelak. Tidak berani menatapnya langsung. Xiaoyan tertegun pada awalnya dan kemudian dia melihat gaya King Mu'er yang sudah cantik sedikit pemalu dan menawan. Dan riak-riak tidak bisa tidak muncul di hatinya. Ada sentuhan dalam riak-riak ini dan ada juga sedikit perasaan aneh. Selama ini, meskipun Xiaoyan tahu bahwa King Mu'er memiliki perasaan padanya, perasaannya terhadap King Mu'er telah goyah.
Namun ketika dia mendengar King Huran mengatakan bahwa orang pertama yang terpikir olehnya untuk berbagi kebahagiaan dengan King Mu'er setelah terobosannya adalah dirinya sendiri. Lalu menatap wajah King Mu'er yang semerah mutiara tetapi jelas lebih kurus. Sekarang, emosi yang bergoyah di dalam hatinya tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai condong ke arah King Mu'er. Setelah menebus bintang 6, Anda lebih cantik dari sebelumnya, tetapi Anda juga lebih kurus. Xiao Yan menatap King Mu'er dan meskipun dia bercanda, dia penuh dengan rasa kasihan yang tidak dapat disembunyikannya. Saya khawatir pada Anda, pembohong kecil, dan saya takut Anda akan diganggu di gua darah pembunuh. Merasakan rasa kasihan Xiao Yan, mata King Mu'er memerah. Setelah mengatakannya, dia menyadari bahwa sepertinya dia telah mengungkapkan perasaannya. Dia baru-baru menjelaskan untuk menutupinya. Saya hanya takut Anda akan melakukan sesuatu dan tidak ada yang akan menindas saya di masa depan. Semakin dia mencoba menutupinya, wajahnya semakin merah. Dan semua orang tidak dapat menahan tawa. Tapi Xiao Yan tidak peduli bahwa semua orang sedang menonton. Dia hanya menatap King Mu'er dan berkata dengan nada yang lebih lembut. Saya kembali dengan baik-baik kan? Dan Anda akan memiliki banyak kesempatan untuk menindas saya di masa depan. King Mu'er segera merasa bahwa perhatiannya selama 2000 tahun terakhir telah terbayar. Dan hatinya hangat, tetapi dia tidak mau menunjukkan kelemahan. Hah? Itu lebih seperti itu. Setelah mengatakan itu, mulut King Mu'er melengkung ke atas dan senyum menutupi wajahnya. Sehelai sutra lembut yang melayang turun dari pelipisnya tertahan di mulutnya yang begitu indah sehingga Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Tetapi Xiao Yan segera menyadari ketidakhadirannya dan buru-buru mengalihkan pandangannya ke orang lain dengan ekspresi terkejut dan bertanya, "Biarkan saya pergi dulu." Xiao Yan mengibaskan rambut emasnya. Saya sekarang berada di tahap tengah bintang 6. Begitu cepat. Ketika saya memasuki ilusi, Xiao Yan baru saja dipromosikan ke tahap awal bintang 6 belum lama ini. Dia adalah klan monster dan hanya butuh 2000 tahun baginya untuk merobos dari tahap awal ke tahap tengah bintang 6. Kecepatannya luar biasa. Di bawah tatapan Xiao Yan yang tercengang, wajah gelap Xiao Yan menunjukkan senyum bangga. Berkat pembaptisan kekuatan garis keturunan gadis suci pada diri saya, dan saya sudah mendekati tahap tengah bintang 6. Yang terpenting adalah saya ingin memberi Anda kejutan. Jadi saya telah berlatih hampir siang dan malam selama 2000 tahun terakhir. Dan akhirnya berhasil menembus tahap tengah bintang 6 sebelum Anda kembali. Itu benar-benar mengejutkan saya. Xiao Yan mengangguk dengan gembira, lalu menatap Nan Erming, sehingga Nan Erming mengangkat wajah cantiknya yang bahkan membuat wanita iri, dan tersenyum serta melaporkan kepada Xiao Yan. Saya sederhana, dengan sejumlah besar inti sihir bintang 5 yang Anda tinggalkan, Tuan Muda Xiao. Jika saya masih tidak bisa menembus bintang 6, itu akan terlalu memalukan bagi Tuan Muda Xiao. Senyum Nan Erming bahkan membuat para wanita yang hadir iri padanya. Xiao Yan menyeringnya dan tiba-tiba berkata, "Nan Erming, saya harus mengakui bahwa penampilan Anda lebih mematikan daripada kekuatan Anda." Seluruh orang di ruangan tertawa dan wajah Nan Erming tiba-tiba memerah seolah-olah dia memakai pemerah pipi. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke Zijing dan bertanya, "Zijing, fluktuasi aura Anda tampaknya lebih kuat daripada Nan Erming. Apakah Anda telah mencapai tahap tengah level bintang 6? Melihat Zijing mengangguk, Xiao Yan senang, tetapi alisnya sedikit mengernyit. Saya meninggalkan jumlah inti sihir yang sama untuk kalian berdua dan kekuatan asli kalian serupa. Mengapa Nan Erming hanya mencapai tahap awal level bintang 6, sementara Anda mencapai tahap tengah level bintang 6? Dengan kekuatan yang sama dan jumlah inti sihir yang sama yang tersisa untuk mereka. Mengapa Nan Erming hanya maju ke tahap awal bintang 6, sementara Zijing maju ke tahap tengah 6 bintang? Jadi Xiao Yan cukup bingung.
Bagaimanapun, meskipun tahap awal dan tahap tengah bintang 6 tampaknya hanya berjarak satu tingkat kecil, jika Anda ingin mengadakan penyerapan inti sihir untuk maju dari tahap awal bintang 6 ke tahap tengah, inti sihir yang dibutuhkan beberapa kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk maju. Yiying menjulurkan lidahnya dan berbisik malu-malu. Itu karena tanah yang sangat yin. Oh, tanah yang sangat yin sangat membantu Anda. Ceritakan secara rinci. Xiaoyan yang tidak tahu apapun tentang konstitusi yang sangat yin, jadi dia sangat tertarik. Yiying melanjutkan. Ketika saya mendekati tanah yang sangat yin, sepertinya ada panggilan dari kedalaman jiwa saya yang sangat cocok dengan garis keturunan saya. Jadi saya berjalan ke tepi kolam tanpa sadar dan melompat ke dalamnya. Hal ini membuat orang-orang yang pergi bersama saya ketakutan. Untungnya mereka melihat bahwa saya berbaring di atas air dengan ekspresi damai dan tidak ada yang salah. Jadi mereka tidak bertindak gegabah. Mata Yiying sedikit kabur, jelas tenggelam dalam ingatan. Saya mengambang dengan tenang di kolam dan panggilan di lautan kesalahan saya menjadi semakin kuat. Menurut orang-orang yang pergi bersama saya, lapisan es dengan cepat terbentuk di tubuh saya, seolah-olah saya mengenakan baju besi es. Tunggu, Shen tiba-tiba menyela Yiying. Orang-orang yang pergi bersama Anda, bukankah mereka menemani Anda? Kemudian dia menunjuk Xiaozan dan yang lainnya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Bukankah saya meminta kalian untuk menemani Yiying sebelum saya masuki ilusi? Xiaozan dan yang lainnya segera menundukkan kepala karena malu. Jangan salahkan mereka. Yiying buru-buru menjelaskan. Saat itu mereka semua bersikeras menemani saya dan sayalah yang menolak. Kenapa? Shen merutkan kening dan bertanya. Yiying terdiam sejenak, lalu berkata, saat Tuan Muda Xiaoyan memasuki ilusi, kita telah berdiskusi bersama bahwa begitu Tuan Muda Xiao melewati cobaan pembunuhan tanpa akhir, pasti akan ada perubahan besar. Kami merasa tidak bisa bersantai sama sekali, kalau tidak, dengan kemajuan Tuan Muda Xiao, suatu hari Anda mungkin akan meninggalkan kami jauh di belakang. Jadi saya tidak bisa menunda kemajuan semua orang demi kemajuan saya sendiri. Melihat alis Xiaoyan semakin mengencang saat dia mendengarkan, Zhenny berbicara, menatap Yiying dengan mata yang tidak menyembunyikan kekagumannya pada Yiying. Tuan Muda Xiao, jangan salahkan mereka. Xiaoyan dan yang lainnya bersikeras menemani Yiying saat itu, tetapi saudara Yiying dengan tegas menolak. Dan saya juga setuju atas usulan Yiying atas nama Anda tanpa izin. Dan kemudian meminjam 2 dodi tingkat menengah bintang 6 dari kamar dagang untuk menemani saudara Yiying. Jadi begitu, sepertinya saya salah paham. Ekspresi Xiaoyan melembut, berpikir bahwa Yiying dan beberapa saudara selalu dapat memikirkan satu sama lain terlebih dahulu dalam segala hal. Jadi sudut mulutnya melengkung dengan senyum puas, menunjuk Xiaozan dan yang lainnya. Kalian. Kemudian dia mengangguk sedikit ke Yiying. Apa yang terjadi selanjutnya? Lanjutkan dan biarkan saya mendengarkannya. Xiaozan dan yang lainnya tidak lagi gugup dan tertawa pelan. Kalau begitu, saya akan melanjutkan. Yiying yang khawatir apakah Xiaoyan akan menyalahkan Xiaozan dan yang lainnya, menepuk dadanya yang montok dengan tangan gioknya. Setelah diam-diam menghela nafas lega, dia melanjutkan. Tepat ketika saya akan berubah menjadi patung es, 2 dodi bintang 6 menjadi gugup karena mereka belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu sebelumnya dan ingin menarik saya ke darat terlebih dahulu. Berbicara tentang ini, Yiying jelas masih ketakutan dengan pemandangan itu. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi di kolam dan air yang seperti air mendidih tiba-tiba muncul, tetapi suhu air itu turun tajam. Dan hawa dingin yang menyebar membuat kedua dodi bintang 6 sedikit ragu ketika mereka ingin menarik saya kembali. Sama seperti saat penundaan itu. Kekuatan hisab yang aneh tiba-tiba muncul di kolam, menarik saya ke bawah dengan cepat, dan saya tidak tahu seberapa dalam saya tenggelam.
Sebelumnya, Xiaoyan telah tenggelam ke kedalaman kolam tersebut dan tahu betapa mengerikannya hawa dingin di sana. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan gugup. Apa yang terjadi kemudian? Bukankah kedua Dodi bintang 6 itu masuk ke air untuk menyelamatkan Anda? Namun suhu air kolam setelah perubahan abnormal itu lebih rendah dari yang mereka bayangkan. Air es itu terlalu dingin untuk mereka tahan dan mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka di air yang dalam. Mereka bahkan tidak merasakan Zijing, jadi mereka harus pergi ke darat untuk mengirim pesan kepada saya untuk meminta bantuan. Mengenai apa yang terjadi kemudian, biarlah Zijing yang memberitahu Anda, karena itu cukup ajaib dan mendebarkan. Perkataan Jenny segera membangkitkan rasa ingin tahu Xiaoyan yang kuat. Dia mengangkat dagunya dengan ringan untuk memberi isyarat kepada Zijing untuk melanjutkan. Saya terus tenggelam di dalam air. Di sekeliling saya gelap gulita. Saya bahkan tidak dapat melihat kelima jari saya ketika saya mengulurkan tangan saya. Es yang melilit saya menjadi semakin tebal, sehingga benar-benar kaku dan bahkan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Mata Zijing mulai kabur lagi, seolah-olah pemandangan itu telah terpantul dalam benaknya dan sulit untuk dihilangkan. Yang menurut saya luar biasa adalah, meskipun saya tidak bisa bergerak sama sekali, kesadaran saya sangat jernih. Segala sesuatu di dalam kolam tampaknya berada dalam persepsi saya. Saya bahkan tahu semua yang dilakukan oleh dua Dodi bintang 6 itu. Ketika saya mendengar dua Dodi bintang 6 itu mengatakan mereka ingin mengirim pesan untuk meminta bantuan, pikiran pertama saya adalah bahwa mereka tidak boleh mengganggu Xiaozhan dan yang lainnya yang sedang mundur. Jika mereka mendengar bahwa saya dalam masalah, mereka pasti akan menerobos mundur untuk menyelamatkan saya terlepas dari serangan balik. Jadi saya tidak bisa membiarkan mereka menyebabkan kekuatan seluruh tim Tuan Muda Xiao rusak untuk saya. Berbicara tentang ini, mata Zijing tidak diragukan lagi dan tegas. Seolah-olah bahkan jika dia diminta untuk memilih lagi, dia tetap akan membuat pilihan seperti itu tanpa penyesalan. Didorong oleh pikiran yang kuat ini, saya benar-benar lupa bahwa saya berada di dasar kolam dan tanpa sadar berteriak kepada mereka. Setelah berteriak, saya menyadari bahwa saya berada di dasar air, tetapi tanpa diduga, mereka sepertinya telah mendengar teriakan saya dan melihat sekeliling dengan heran. Zijing yang konyol. Bahkan setelah mendengar Zijing menyebutkan masalah ini lagi, Xiaozhan tidak dapat menahan air matanya. Dan Erming dan yang lainnya juga memalingkan kepala mereka sambil terisak-isak. Khawatir mereka akan kehilangan kendali atas air mata mereka. Ekspresi King Mu'er berubah dan matanya secara bertahap menunjukkan sedikit lebih banyak pemahaman tentang apa artinya bertanggung jawab. Ekspresi Xiaoyan secara tak terduga serius. Dia menatap Zijing dengan sorot mata penuh celaan. Zijing, saya sangat tersentuh. Tapi, pada titik ini, nada bicara Xiaoyan tiba-tiba menjadi tegas. Apakah Anda tahu bahwa Anda adalah saudara perempuan kami? Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana perasaan mereka dan saya? Xiaoyan menjadi semakin bersemangat saat berbicara dan jarinya menunjuk ke arah Xiaozhan dan Non Erming dan yang lainnya, satu persatu. Mereka dan saya akan merasa bersalah dan menyesal selama sisa hidup kami. Tahukah Anda? Kapan Zijing melihat Xiaoyan memiliki temperamen yang buruk? Wajahnya memerah dan dia menjelaskan dengan suara rendah dengan cemas. Jika sesuatu terjadi pada tim inti Tuan Muda Xiao untuk menyelamatkan saya, maka saya akan merasa bersalah dan menyesal selama sisa hidup saya. Ketika dia selesai berbicara, Zijing yang merasa sangat sedih, matanya memerah, dan air mata mengalir di matanya. Jika dia tidak berusaha keras untuk menahannya, air matanya akan keluar. Penampilan Zijing yang menyedihkan membuat semua orang merasa tertekan. Xiaozhan tidak dapat menahan diri untuk membujuknya. Tuan Muda Xiao, Zijing melakukan ini juga untuk kita, kan? Anda tidak perlu menjelaskannya untuk Zijing. Xiaoyan memegang tangannya secara horizontal untuk menghentikan Xiaozhan berbicara. Melihat Xiaoyan yang selalu santai, begitu marah dengan masalah yang tampaknya kecil ini, Jenny, King Huron dan yang lainnya sedikit bingung.
Mereka saling memandang, ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Xiaoyan dengan cepat menyapukan pandangannya ke semua orang dan kemudian kembali menatap Xi Ying. Dia bertanya kepada Xi Ying dengan nada dingin. Apakah Anda tahu apa tujuan saya mendirikan Xiao Mansion? Meskipun Xi Ying tidak mengerti mengapa Xiaoyan tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini, dia tetap mengungkapkan pemahamannya sendiri dengan air mata di matanya. Pimpin keluarga Xiao untuk menjadi lebih kuat, maka kita tidak boleh membiarkan kekuatan inti keluarga Xiao menderita kerugian yang lebih besar hanya untuk saya saja. Xi Ying dengan tegas percaya bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah mengatakan itu, Xi Ying mengangkat kepalanya dengan keras kepala dan menatap Xiaoyan. Melihat wajah Xi Ying yang berlinang air mata, ekspresi Xiaoyan yang tadinya sangat serius hingga air bisa keluar dari wajahnya, sedikit melunak. Ya, saya mendirikan Xiao Mansion untuk memimpin klan Xiao menjadi lebih kuat. Tetapi tujuan menjadi kuat bukanlah untuk menguasai dunia, melainkan untuk melindungi. Lindungi klan Xiao, lindungi setiap anggota klan Xiao, dan lindungi semua saudara dan saudari saya. Jika semua orang seperti Anda dan tidak ingin kami menyelamatkan mereka saat mereka dalam bahaya, lalu apa artinya keberadaan Xiao Mansion? Pada titik ini, nada bicara Xiaoyan tiba-tiba naik 8 derajat. Saya harap kalian semua ingat bahwa Xiao Mansion akan selalu menjadi pendukung kalian yang paling kuat. Jika kalian dalam bahaya atau diganggu, Xiao Mansion dapat melakukan segalanya untuk kalian. Bahkan jika itu mengorbankan seluruh Xiao Mansion. Karena kita adalah keluarga. Mendengarkan kata-kata Xiaoyan yang tegas dan merasakan perasaan yang sebenarnya, Xiaoyu membelah jenggotnya, dan semakin dia menatap Xiaoyan semakin dia merasa puas. Xiaoqi menatap suaminya yang membuatnya mengaguminya dalam bakat, kekuatan, dan karakter, dan merasa bangga. Zhenny sangat senang. King Mu'er senang seperti penggemar gila. Lei Salong, Xiao Zhan, Nan Erming, dan Feng Feng semuanya mengepakkan tangan mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya tekad untuk mengikutinya sampai mati. Xi Ying membeku. Dia menatap Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hanya air mata yang tidak bisa berhenti mengalir. King Huran memiliki pengendalian diri yang luar biasa dan segera menyingkirkan emosi karena tersentuh oleh Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dengan kekaguman di matanya. Saudaraku, meskipun caranya melakukan sesuatu berbeda dari para pemimpin pasukan lain, dan terkadang Anda bahkan terlalu impulsif, justru karena inilah Anda telah memenangkan persatuan yang sangat langka dari seluruh tim inti. Dan ini tidak bisa tidak dikatakan sebagai pesonanya yang unik. Merasa sedikit malu karena diperhatikan oleh semua orang, Xiaoyan dengan cepat batuk beberapa kali. Xi Ying, lanjutkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xi Ying berhenti menangis, menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, melihat Dodi bintang 6 sekeliling, saya menyadari bahwa mereka mendengar teriakan saya, dan saya dipenuhi dengan kegembiraan dan mencoba yang terbaik untuk menyampaikan kepada mereka bahwa saya baik-baik saja. Baru setelah saya melihat mereka menunggu di tepi kolam, saya mulai memperhatikan perubahan saya, dan saya terkejut. Saya menemukan bahwa aliran darah saya tidak hanya tidak melambat karena tubuh saya membeku, tetapi mengalir lebih cepat. Namun saya tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat diri saya terus tenggelam. Xiaoyan tercengang dan berhutan kening, lalu bertanya, saya pernah ke dasar kolam. Semakin dalam saya masuk, semakin dingin. Jika Anda mencapai area yang dipenuhi kabut putih, itu sangat berbahaya. Itu akan mendapatkan aliran darah, dan bahkan Dodi bintang 5 puncak tidak dapat menahannya. Bagaimana Anda bisa melewati kesulitan itu? Itu seperti yang dikatakan Tuan Muda Xiao. Di area yang dipenuhi kabut putih, aliran darah saya melambat dan saya dalam bahaya. Pada titik ini, nada bicara Xi Ying mulai tergesa-gesa. Saya juga takut saat itu. Namun semakin cemas saya, semakin cepat darah saya membeku. Jadi menyadari hal ini dan memaksa diri saya untuk tenang. Ketika hati saya tenang, saya merasakan lintasan aliran udara dingin itu. Lintasannya sangat misterius dan tidak teratur,
tetapi samar-samar menunjukkan beberapa hukum misterius dari langit dan bumi. Jadi saya sangat tertarik dan bahkan lupa bahwa saya dalam bahaya dan tidak bisa menahan diri untuk mencoba meniru lintasan aliran udara dingin itu untuk mengedarkan Doki guna menahan arus dingin itu. Tubuh Anda membeku, apakah Doki masih bisa beredar? Longyi tiba-tiba bertanya sambil berkedip. Memang, saya tidak bisa. Jijing mengangguk. Jadi saya putus asa. Saya pikir saya hanya bisa melihat sekilas hukum misterius dunia, tetapi tidak punya kesempatan untuk berlatih. Mungkin saya hanya bisa mengubur diri saya di kolam dingin dengan penyesalan yang mendalam ini. Suyin tidak bisa menahan keringat untuk Jijing. Lalu apa? Mungkin selalu ada jalan keluar. Mulut Jijing melengkung dengan lengkungan bahagia. Semangat juang tidak bisa dimobilisasi, tetapi darah sebenarnya bersirkulasi sesuai dengan hukum misterius dan tidak lagi lamban. Hah? Hati Suyin dan Longyi yang menggantung akhirnya jatuh. Melihat harapan, saya memasuki keadaan melupakan dunia dan diri saya sendiri dan mendesak darah untuk mengikuti lintasan misterius aliran udara dingin. Jijing berkata dan gembira. Seiring pemahaman saya tentang lintasan misterius itu semakin dalam, banyak meridian yang sebelumnya tidak diketahui diam-diam muncul di tubuh saya dan membentuk pola misterius dengan meridian sebelumnya. Pada saat pola misterius ini terbentuk, saya merasakan suara teredar di tubuh saya. Jijing memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Bagaimana saya bisa menggambarkannya? Itu seperti suara pintu yang didorong terbuka. Suara itu datang. Xiaoyan dan Longyi mendengarkan dengan seksama tanpa berkedip, takut melewatkan sepatah kata pun. Jijing memejamkan matanya sedikit, benar-benar tenggelam dalam pemandangan saat itu. Dengan suara teredam, seolah-olah beberapa belenggu di tubuh saya telah putus, dan tubuh saya yang mati rasa mulai mendapatkan kembali vitalitas, dan es yang melilit saya perlahan mencair. Namun tanpa penghalang es, udara dingin mengalir ke tubuh saya dalam jumlah besar. Awalnya saya khawatir udara dingin itu akan membekukan vitalitas saya seketika, tetapi saya tidak menyangka bahwa udara dingin yang mengalir masuk akan mengikuti aturan misterius, seolah-olah dipandu oleh sesuatu, dan mengalir ke meridian. Secara bertahap menyatu dengan semangat juang saya, dan kemudian semangat juang mengangkut udara dingin ke setiap otot dan tulang. Seolah-olah itu sedang menempa. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa itu mencair, karena saya tidak merasakan ada yang salah dengan tubuh saya. Tetapi sebaliknya, saya merasakan keterikatan pada udara dingin, dan perasaan itu benar-benar luar biasa. Di lingkungan yang begitu gelap, tidak ada konsep waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi ketika saya perlahan-lahan terbangun dari keadaan linglung itu, saya menemukan bahwa saya tidak hanya telah mencapai kemacetan, menembus level bintang 6, dan dapat menerobos kapan saja. Tetapi tubuh saya menjadi sangat jernih, memancarkan cahaya redup seperti batu giok dingin berusia 1000 tahun. Mata Jijing penuh dengan keterkejutan. Kemudian saya mengetahui bahwa ini adalah perbedaan yang hanya akan muncul ketika konstitusi yin ekstrim saya diaktifkan. Jika saya tidak mengaktifkannya, itu tidak akan berbeda dari orang biasa. Yang lebih mengejutkan saya adalah bahwa udara dingin di sekitarnya tidak terpengaruh pada saya sama sekali, tetapi malah terus berputar di sekitar saya. Saya bahkan dapat merasakan bahwa selama saya memiliki pikiran, saya dapat memobilisasi mereka untuk penggunaan saya sendiri. Ya Tuhan! Xion tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Apakah konstitusi yin yang ekstrim begitu kuat? Jika Anda mencapai level bintang 6, bukankah hanya Dodi bintang 7 yang dapat melawan Anda di tanah yin yang ekstrim? Pujian Xion membuat Jijing sedikit malu. Itu hanya dapat dilakukan di tanah yin ekstrim. Xion menatap Jijing seolah-olah dia melihat harta karun yang langka. Hanya ada satu orang di seluruh benua Dodi yang memiliki fisik yin ekstrim dalam 10.000. Tidak, 1 dalam 100 juta, 1 dalam 1 miliar. Saya percaya
bahwa bahkan jika Anda tidak berada di tanah yin ekstrim, kekuatan tempur Anda jauh melampaui Dodi dengan level yang sama. Ketika Xuan berbicara tentang kekuatan tempur Zijing, Xiaozhan di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela dan berkata, "Saya merasa tertekan ketika menyebutkan ini. Tuan Muda Xiao, Anda tidak tahu. Zijing datang kepada saya segera setelah dia menembus bintang 6 dan berkata dia ingin bersaing dengan saya." Ketika Xiaozhan mengatakan ini, semua orang mengingat hasil hari itu dan semuanya tertawa. Xiaoyan dan Longyi sangat penasaran. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Wajah Xiaozhan tiba-tiba memerah. Saat itu, saya hampir berada di tahap tengah bintang 6, tetapi saya hanya dalam pertarungan dengan Zijing, dan saya kalah telak. Tidak mungkin. Xiaoyan tahu betul kekuatan bertarung Xiaozhan. Dia pasti yang terbaik di level yang sama. Kekuatan bertarungnya semakin meningkat setelah kekuatan garis keturunannya diaktifkan oleh gadis suci. Namun dia kalah telak dari Zijing, yang baru saja menembus level bintang 6. Jadi, Xiaoyan bertanya pada Zijing, "Benarkah? Bagaimana bisa dibesar-besarkan seperti yang dikatakan Xiaozhan?" Leher merah muda Zijing ternoda oleh lapisan merah tua. Meskipun saya berhasil menembus level bintang 6 setelah kembali ke rumah besar, kekuatan dingin di tubuh saya belum sepenuhnya diserap oleh saya. Setelah saya menyerap semua kekuatan dingin saya juga hampir mencapai tahap tengah bintang 6. Selain itu, setelah berlatih keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia yang diberikan oleh Tuan Muda Xiao di kolam dingin, kekuatan bertarung saya telah meningkat pesat. Baru saat itulah saya memiliki sedikit keuntungan dalam pertempuran dengan Xiaozhan. Sedikit keuntungan? Saya dipukuli begitu keras oleh Anda sehingga saya tidak bisa melawan, kan? Keterampilan bertarung defensif saya juga di tingkat lanjut kelas dunia. Teriak Xiaozhan dengan marah. Xuan menjadi semakin tertarik saat dia mendengarkan dan rasa ingin tahunya benar-benar muncul. "Xiaozhan, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda bisa kalah." "Ini..." Xiaozhan ragu-ragu sejenak lalu melirik Zijing dengan rasa takut yang masih tersisa. Saat itu kemampuan bertarung tingkat tinggi kelas dunia milik saya baju besi emas telah dikembangkan dengan sempurna. Saya pikir dengan kekuatan saya yang sudah sangat dekat dengan tahap tengah bintang 6, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan Zijing, yang baru berada di tahap awal bintang 6. Di saat yang sama, saya juga ingin melihat seberapa kuat kemampuan bertahan baju besi emas itu. Jadi saya setuju, tapi saya tidak menyangka. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengernyit dan menyela. Keduanya adalah kemampuan bertarung tingkat tinggi kelas dunia dan kekuatannya seharusnya setara. Bagaimana mungkin Anda bisa kalah telak? Xiaozhan menelan ludah dan menggaruk kepalanya dengan frustasi. Baju zirah emas memang merupakan keterampilan bertarung defensif tingkat atas. Pedang tajam Zijing sama sekali tidak dapat menembus pertahanan. Tetapi setiap gerakan Zijing memancarkan hawa dingin yang menggigit, yang mencegah semangat juang dalam tubuh saya mengalir tidak lancar. Tuan Muda Xiao, Anda tahu, baju zirah emas saya dipadatkan oleh semangat juang. Jika semangat juang tidak berkesinambungan, baju zirah emas tidak dapat dipertahankan. Tanpa pertahanan yang kuat dari baju zirah emas, menghadapi gerakan tubuh hantu Zijing dan serangan keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Jadi, saya kalah telak. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.